NIM 4341 di segmen Bisik Bincang Asik. Nah, kali ini aku lagi gak sendirian, aku lagi ditemani sama kakak-kakak yang kece-kece banget nih. Boleh dia perkenalan dulu dari sebelah kanan aku mungkin? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Natasha Azalea Levita Rivera dengan NIM 367. Halo semuanya, nama aku Dewi Serdi Wandari. Kalian bisa panggil Leni dengan NIM 148. Halo semuanya, nama aku Diva Amelia dengan NIM 357. Halo, nama saya Muhammad Ardido dengan NIM 371. By the way, kita nih lagi kelompok etika akuntabilitas publik ya. Jadi kita membahas mengenai pelanggaran etika yang ada di sektor pemerintah, organisasi maupun lembaga lainnya. Nah, kita nih bahas tentang apa teman-teman? Korupsi. Bongkar. Kamu bakal lagi nih? Gimana? Satu kali lagi ya, teman-teman. Oke. Sekali lagi ya. Korupsi. Bongkar. Nah, korupsi lagi. Bosan nggak sih kalau misalnya pembahasannya itu korupsi? Ketika buka berita itu isinya semuanya tuh kayak korupsi, baik yang mulai dari yang teringan sampai yang terberat. Ya, bayangin aja sih kalau kalian buka berita isinya korupsi doang. Gimana sih Benny kalau menurut kamu? Apanya nih yang menurut aku? Definisinya ya. Oh, boleh Kalau kan? definisinya tuh menurut aku ya, kalau kayak gitu tuh udah merusak gitu sama jelas. Tapi di sisi lainnya kalau menurut korupsi itu adalah dimana kita ada seseorang gitu ya yang menyalahgunakan wewenangnya dan kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Itu bisa aja bentuknya tuh kayak ya uang atau mungkin kekuasaan atau apapun itu. Jadi itu kayak benar-benar merugikan banyak orang. Nah, kalau Rido sendiri, kalau menurut kamu dong, korupsi itu apa sih ada? Nah, korupsi itu seperti penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang. Berarti sama ya sama aku. Hanya untuk kepentingan pribadi itu berupa penggelapan dana, gitu, suap. Dan faktor-faktornya itu banyak sekali seperti gaya hidup gitu. Maruk ya. Iya. Kalau di Jawa maruk ya. Terus ada nggak sih kalau menurut kalian ya kasus yang bikin kalian tuh kayak shock banget gitu? Ada. Aku ada. Kalian tau gak sih kasus yang lagi rame akhir-akhir ini? Tapi aku udah siapin data buat kalian. Iya. Excited banget soalnya beneran kasusnya lagi panas karena gak hanya merugikan lingkungan sekitar tapi merugikan negara juga. Kalian tau gak sih yang itu artis dulu Dewi Sandra namanya? Yang ini ya yang gede banget kan, baru kan? Perasaan nggak lama ya? Masih baru ini. Dulu itu, nah jadi Dewi Sandra ini punya suami namanya itu Harvey Mas. Enggak Indo ya suaminya. Bukan dong. Bukan Jakarta ya? Kamu bukan Jakarta tuh. Apa tuh? Madura. Oke, lanjut ya. Jadi HP Mas ini kalian tau gak korupsi sebesar berapa nilainya? Tebak. Kalau aku lihat besar banget. Besar banget ya. Tebak. Yang paling mendekati nanti dapat minum. Ayo tebak Eva. Oh, berarti udah miliaran gitu miliarnya. Aduh, lewat ya miliar. Triliun benar. Wow. Jadi sebesar 271 triliun rupiah. Itu duit. Itu berapa anjir? Benar. Bener banget sih. Terus gimana nih kasusnya? Bahas. Oke. Nih, apa itu? Jadi awal mulanya itu Harvey Mas ini dari PT RBT yang menghubungi salah satu direktur dari PT Timah. Namanya itu Reza ya guys. Dia itu janjian mau ketemu. Ini Reza kelas sih. Nah, si Harvey sama si Reza ini mau mengkomodir pertambangan timah di wilayah PT Timah. Nah, pertambangan ini tuh kayak ditutup-tutupin gitu loh oleh Harvey sama
Reza ini. Nah, Harvey sama Reza ini sepakat untuk melakukan sewa menyewa peralatan untuk proses peleburan timah dengan melibatkan beberapa smelter swasta. Nah, keduanya ini membagi hasil dengan para tersangka. Para tersangkanya juga ini loh yang terkenal, kalian tahu Helena siapa sih yang Helena Gomez? Bukan dong, kita sokin ya. Kita salib banget ya wes, sumpah. Helena siapa sih? Yang kaya banget dia tuh, udah kaya, kenapa masih korupsi ya? Heran deh sama orang. Nah itu tadi sifat kemalukannya. Banget, bagi-bagi dong. Berarti kalau dibagi boleh, Cek. Nggak boleh. Oh jadi kedua ini antara siapa, Reza dan Harvey itu tadi bersekongkol dalam hal kejahatan ya? Melakukan sewa nyewa peleburan alat timah gitu. Terus kalau bisa ketahuan itu gimana sampai ketangkap ini ceritanya? Nah, tunggu dulu ya kak. Oke. Nah, kan korupsi itu nggak bisa ya kalau dananya itu ditilep diambil sendiri pakai ya langsung ambil aja deh uangnya. Itu tuh harus melewati proses yang panjang. Kalau uangnya tuh namanya itu cuci uang, ya pencucian uang kak. Tahu dong. Kamu ada nggak? Kamu berapa? Jujur dong, jujur. Apa di depan kamera aja dong? Aman ya Ini guys. dulu aman guys. Nah, dana ini itu dicuci pakai penyamaran namanya dana CSR. Kira dicuci pakai sabun. Enggak, kalau itu bisa deh, mesin cuci kali ya kak. Iya. Penggunaan uang tersebut disamarkan dengan dana corporate social responsibility yang seharusnya itu diuntukkan. Jadi pas peleburan timah itu pastinya kan merusak lingkungan sekitar ya. Harusnya dananya itu dibuat untuk memperbaiki lingkungan sekitar, tapi malah dibuat masuk kantong pribadi gitu. Gimana Lingkungannya sumpah, aku lihat di berita itu lingkungannya parah banget, kayak airnya yang kotor, jadi warga di situ sering kena penyakit karena timbang Kayak hasil dampaknya itu iya, ya. peleburan timah tadi, terus banyak yang sakit dan lingkungannya padahal dulunya itu buat pariwisata, tapi sekarang karena nggak bisa jadi rusak gitu. Tapi itu masyarakat banyak yang komplain nggak, kayak maksudnya banyak yang kayak apa sih biasanya ngeluh gitu. Iya ada, gitu. ada masyarakat yang komplain, tapi ya cuma dibiarin, iya ya kayak sih bersekongkol sama ya pihak gitu. Terus penyelesaiannya gimana? Iya sih, sampai sekarang masih ditinjak lanjutin dan udah ditangkap. Tapi kalau hukumannya itu gimana sih? Belum ada kayak Iya. gituannya Masa ya? kayak Ada ya? Udah ngerugiin negara Iya. sebanyak itu, masa hukumannya kecil? Iya. Gimana kalau menurut Riva? Hukuman yang pantas buat si Harvey dan Helena Lim, aku baru ingat Helena Lim. Siapa yang pernah gitu? Diva mau nanggepin barang Diva deh dulu deh. Diva aja deh. Iya, tentang Kasusnya si ini tadi siapa suaminya Dewi Sandra. Kayak menurutmu endingnya tuh bakal kayak gimana sih? Apakah endingnya tuh kayak Apa yang pantas oh hukumannya? ini cuma ditutupin aja, nanti tahu-tahunya dilepasin, terus nggak dikasih hukuman atau kayak gimana? Kalau menurutmu kayak hukuman apa sih yang benar-benar pas buat si ini tadi siapa? Istrinya Dewi Sri Harvey. Iya, suaminya Dewi Bisa Sri ketawa ya guys ya. Terus ayo boleh Diva. Menurut pendapat aku sih harus di penjara nggak sih? Iya sih. Tapi kalau di penjara kan duitnya tuh bisa aja kayak dialihin pak meski apa terus nanti virus jadi nggak apa kayak gimana gitu. Iya, jadi beberapa dananya, beberapa asetnya pun udah diganti nama pakai nama istrinya, jadi nggak bisa di. Oh, berarti istrinya itu juga Iya. ada dalam situ. Iya, mungkin ya kayak. Padahal brandingnya bisa tapi bagus banget tuh. Paham nggak sih kayak Iya. yang bagus positif Iya, maksudnya. cantik. Soalnya dulu jadi ibu peri guys, aku ngefans banget sama Dewi Sandra dulu. Kamu selain ngefans nggak? Ya pikir-pikir ya. Pikir-pikir ya. Tapi aku juga ada tahu cerita Kenapa? cerita korupsi juga. Iya, iya, Dulu iya. itu udah kayak kita nostalgia ya ini tahun Wow. 2019. Aduh, gimana nih
BBI sendiri itu singkatan dari Bang Bali. Apa ya? Ayo apa deh? Bisa buat apa ya, betul ya guys? Astaga. BLBI. Lupa banget soalnya BLB enggak aku banget. BLBI apa ya kira-kira? Barangkali Coba yang kalian lihat nebak. bisa nebak ya kan. BLBI. Tulis di kolom komentar. Oh iya, jangan lupa subscribe, komen, like di channel ini ya teman-teman. Terus pokoknya itulah BLBI lah ya. Kita sambil cari. Kak udah ditungguin Kak BLBI itu ya. Oke, ya udah oke skip aja kita BLBI lanjut. kan cari sendiri lah ya, males banget sih jadi masih muda tahu. Apa sih? Dari situ itu pemerintah tuh ngasih dana bantuan lah intinya. Totalnya itu sekitar 148 triliun kalau nggak salah. Wow. Tapi diselewengkan buat kepentingan pribadi alias itu kan kayak bentuknya dana pinjaman gitu. Ah. Jadi kita kayak dipinjemin sama negara uang segitu, terus nanti kita juga harus kembaliin lah intinya seperti itu. Tapi sama mereka ini nggak dibalik-balikin lah. Berarti kayak hutang terus dia lari gitu. Iya gitu ya. Pakai bentuknya sendiri kayak gampang bank ini. Total banknya itu ada 48 gram. Itu ada kayak termasuk kayak BCA gitu. Itu belum termasuk kalau bentar ya guys, aku cek datanya. Sabar-sabar. Oh, ada datanya juga guys dari ini tuh. Ya. Valid benar. Itu BCA ada, terus Bank Surya, pokoknya bank-bank yang dulu-dulu ada itu lah pokoknya guys. Nah habis dari situ ya kan, akhirnya pemerintah itu bentuk kayak BPPR. BPPR itu kayak Badan Pemeriksa Perekonomian Negara. Itu untuk kayak mengawasi ya kayak gitu lah urusan seperti itu. Itu dibentuk dan juga akhirnya pemerintah itu punya solusi untuk bikin SKL apa SKL? Surat keterangan lulus. Surat keterangan lunas catat ya guys. Lunas. Nah, ini tuh gak harus bentuk uang. Jadi kan mereka nggak merasa, mereka kan intinya kayak ini bentuk legalisasi kan ya. Dan mereka itu kayak nggak mau masih dalam bentuk uang karena emang nggak ada. Jadi mereka masih dalam bentuk aset. Nah, jadi separuh aset intinya kayak kurang lebih separuh aset separuh uang. Oke. Nah, tapi salah satu kita di sini adalah mereka tuh bisa berpotensi ngasih aset-aset yang bodong, aset-aset yang gak jalan, yang gak menguntungkan, tau gak sih kayak namanya doang gitu lah aset gitu. Oke. Nah, disinilah muncul nama salah satu kayak apa ya, arti tokoh gitu ya, yang nggak tahu sih kayak itu cari nama itu yang bener-bener dia itu yang paling ribet di antara semuanya. Namanya itu adalah Jamsul Salim. Nggak pernah dengar sih, aku pernah dengar nggak? Nggak pernah guys, soalnya nggak Enak banget ya, bisa Iya, banget ya. itu lagi Mas sama apa tadi namanya? Jamsul Salim. Jamsul. Jamsul. Oke. Nah, dia tuh ketahuan guys, aset bodong. Sedih gila itu, jadi kejaksaan itu udah gak dicurigai. Ini aku pasti bodong ini, kayak gitu. Tapi anda dibuktiin gitu, ada salah satu orang sih, satu tokoh itu namanya siapa ya? Coba deh. Pokoknya ada lah namanya. Iya, Syarifuddin Asyad. Dia tuh yang ketua BPN ini kan kejaksaan mencurigai ya kan. Jadi mau menindaklanjuti. Tapi si siapa? Asyad ini lagi itu, dia tuh kayak nggak usah, kayak halangi gitu loh secara nggak langsung. Tapi akhirnya ketahuan juga gitu. Asyad itu penjara. Orang tuh penjara tuh nggak lama guys. Kalau nggak salah nggak sampai 5 tahun. Iya, Tolong apa itu sampai nenek itu? Ya, Itu aja di penjara lama banget ya sama denda. apalagi ini yang terakhir kan Negara cuma di penjara 5 tahun. 5 tahun. Oh iya nggak salah juga kalian. Tapi kan juga boleh cek loh kalau aku salah ya ceritanya. Oh iya, oke. Terus dari situ kan itu udah di penjara ya, kayak selidik lagi nih. Tahun lagi. Akhirnya si Jamsul Salim ini jadi tersangka. Tapi dia malah lagi Kabur. Habis itu ghosting. endingnya tuh nggak tahu Jamsul Salim ini udah dikasih hukuman apa. Oh. Jadi tahu gantung di tahun-tahunnya itu ya, katanya tuh dulu dari lunas, dia tuh lunas gitu. Tapi ada juga yang kayak gitu, bodong-bodong itu, jadi kayak masih belum jelas. Dan kerugiannya itu ternyata masih sampai sekarang, Mbak. Kemarin sempat baca kalau Jokowi itu kasih usaha, oh ya, presiden kita yang kemarin pesan apa? Oh ya, itu ya, dulu ya. Berarti saya Ya
Prabowo kan pasti lagi. Iya ya. Ya lengser ya bener. Nah itu juga mesti berusaha gitu loh buat gimana caranya ngikutin dia dari dana BBI ini gitu. Berarti masih sampai sekarang ya dari tahun 1900 Masih ada. muda. Iya benar. Kita udah gede gini ya. Benar-benar harus ada pahlawan sih. Ayo dan kita ya. Dan sekarang mau berapa? Kita mau berapa guys? Kenalan dulu sama-sama tadi Jamsul. Kita gini ya, Jamsul masih ada. Berapa ya masih ada ya. Masih ya. Karena itu berarti kasusnya belum jelas. Gitu gimana? Kayak sampai sekarang negara juga Iya. Ini kalau misalnya apa namanya hukumannya cuma itu doang dari sekian banyaknya. intinya tuh kayak penjara tapi nggak selama itu gitu loh. Penjara itu nggak lama kayak sekitar 5 sampai 15 tahun dan setahu aku baca ya. Dan tokohnya bener-bener banyak banget yang bersangkutan. Jadi nggak bisa besar satu dan kompleks ribet gitu loh cerita apa alur kasus korupsinya. Tapi kamu setuju gak sih kalau penjaranya itu masih gitu nih Pak? Iya. Kalau menurutku tuh kayak gimana ya hukumannya emang harusnya Itu banyak mata. Atas perbuatannya. Atau hukuman mati sekalian. Jangan. True order. Mau mati atau mau jangan guys. Tapi ini udah dua dekade loh, harusnya ya 1997 sampai Oh, iya. tahun 2024 ternyata masih ngefek parah sih. Masih belum diatasi juga ya. Apakah tahun ini kasusnya akan tertutup atau masih lanjut ya? Kita sangat benar besar dengan presiden. Iya, balik lagi sama pendapat tadi. Gimana menurutmu? Itu kayak menurutku udah beda banget sih. Kayak sangat-sangat merugikan negara banget. Nah kalau kamu gimana di Menurutku sih kayak ini hukuman yang paling pantas gitu? Sanksi yang diberikan. gimana? Kau masuk. Tapi kalau pikir-pikir hukum di Indonesia juga kayak gak tegas tau. Iya. Iya, benar. Nah itu bisa jadi salah satu faktor ya. Mereka itu masih tetap jalanin tindakan-tindakan yang kayak Karena gitu. hukumannya masih Iya, masih sangat-sangat ringan gitu. Apalagi kalau ada orang dalam. Iya. Itu kan bisa dia kayak yang ketahuannya segitu, yang ketahuan. Tinggal kasih yang ditutupin masih banyak. Lah orang-orang yang saling kenal relasi di dalamnya juga. Betul banget nih. Jadi kita tuh harusnya kayak mau mengkritisi nggak sih mengkritisi undang-undang tentang korupsi ini yang ternyata kenyataannya belum tegas sama sekali untuk apa ya untuk penyelesaian para koruptor ini. Dan masih banyak tikus-tikus ya. Tapi kan sekarang udah Udah apa? setelah Prabowo dilantik, 2 kali kan kasus korupsi Oh, udah. Oh, iya. Iya banyak kan. Ya semoga aja deh ya. Ya, semoga ada Semoga aja. Semoga dia bisa segera di tikus-tikus apa kak? tikus-tikus berdasi. Oh, iya. Ada lagunya nggak sih? Ada. Gimana lagunya? Gimana ya ini? Iya. Taunya di mana? Tikus-tikus berdasi. Alibaba. Ini yang nyediain siapa ya? Kok kayaknya kalian udah nganggap rumah sendiri banget. Wow banget gitu. Tapi oke, kita balik lagi ya, ini serius. Oke. Ngapain kali aku kayaknya dibaca gitu kan? Balik ya. Tapi beneran ya, kalau menurut Mbak Moderator sendiri ya, solusi yang paling pas supaya korupsi ini nggak terus-terusan ada itu gimana sih? Kalau menurut aku sih harus tetap disesuaikan sama undang-undang. Dan dilihat dulu sebagian besar kasusnya itu kayak gimana. Kalau misalnya ringan, dampaknya ringan itu oke lah. Tapi kalau dampaknya kayak besar, Banyak lingkungan, kasusnya negara. apalagi bagi masyarakat, uang yang harus dapetin di masyarakat, tapi kepakai sama mereka, apa masuk di kantong-kantong pribadi mereka. Nah itu merugikan masyarakat banget sih. Dan itu bakal apa ibaratnya kayak memberhentikan, bukan memberhentikan sih, kayak menghambat, Iya. menghambat kemajuan negara. Nah itu menurutku sih. Tapi kalau di lingkup mahasiswa nih, kita kan mahasiswa ya. Oke. Apa? Unesa. Satu langkah. Jadi kalau menurut Aca deh, Caca apa Aca ya? Aca dong. Aca deh. Kalau Caca tuh kan yang coklat ya. Oh tuh, Caca. Oke. Kalau menurut gue sebagai mahasiswa tuh kita mulai dari apa dulu sih supaya lingkungan kita tuh enggak terus-terusan ada korupsi. Pastinya kita Jadi harus
ya kan? Betul. Pastinya kita harus paham dulu ya guys, apa itu korupsi, definisi korupsi, dan kita harus tahu dampak-dampaknya korupsi. Jadi kalau kita udah tahu nanti akibatnya apa, pastinya kita kan kayak aduh takut nih mau berpikir mau korupsi aja udah kayak enggak ada kayak Iya, betul. Terus harus ada iman yang kuat. Namanya sih kalau penegakan hukumnya tuh lebih ditekanin lagi. Karena itu sih menurutku yang Nggak sebanding dengan faktor yang iya. bikin korupsi itu terus berjalan tuh karena itu. Iya. Dan rasa maruk tadi. Maruk sih. Maruk. Kayak puas ya. Iya nggak puas. Padahal hartanya udah banyak banget ya, tapi masih begitu ya. Dan rata-rata kenapa ya yang korupsi itu yang kaya-kaya gitu loh? Iya. Karena mereka suka dapat korupsi. Padahal kalau dilihat itu ya korupsi itu juga merugikan banget. Nah itu dosa nanti di neraka gitu kali ya. Dosa ya. Oh my god. Iya sih nggak mikir. Dan kayak apa ya? Mereka juga bakal kena dampak buruknya mungkin dari sosial, Iya. menjauhi masyarakat, kerjaan juga bakal menghindar dari mereka. Enggak sih kayak Kok ini ya? Bayangin sih, bayangin itu perasaan Angela ya. iya sama. Bapak kuku. Oke. Diva lagi nggak Diva? Barangkali Diva terima mau nambahin lagi nih ya. Belum selesai memori Iya. masih cukup nih. Nambahin apa dulu nih? Apa ada Bebas deh. Dari kasus ini atau mau minum dulu boleh. Minum dulu. Ayo kita ngobrolnya udah. Belum minum. Ini seger banget guys sumpah. Ini regal guys. Ya boleh lanjut si Rido. Kalau masih minum ya Rido. Sedih banget sih kalian. Nggak ada sih. Gimana deh? Gimana ya? Aku ngomongnya gimana ya? Udah panas banget ya ini nunggu. Udah kayak kalau dikelah kasus-kasus korupsi yang terbesar, salah satu beberapa kasus korupsi yang terbesar di Indonesia. Ya, tapi kayak pendidikan sudah dini tentang korupsi juga harus. Penting Iya, ya, penting banget. apalagi kalau apa anak-anak yang muda-muda yang masih muda mau melangkah ke dunia kerja itu penting banget diterapin sebelum mereka ada di atas ya. Iya. Tapi faktor budaya itu ngaruh nggak? Karena kayak misalnya kita ada di sebuah lingkungan nih, misalnya Rido atasannya, kamu itu aku kayak bawahan anggota nih. Rido ini korupsi gitu ya. Dengan kamu anggotanya itu harus ngikutin Rido korupsi ini. Jadi kamu nggak bisa melawan arus itu kamu bakal kayak gimana? Menurut kalian? Kalau menurut aku sih tergantung ya. Tapi kalau di lingkungan sekitar kayak gitu ya nggak menutup kemungkinan Iya. kita bakal terjerumus ke arah sih. Bakal ikut. Tergantung itu tadi Jiwa, iman, dari takwa. Jadi Ya Allah ini ada dua ya guys ya. Mesti Allah. iman kita kuat apa enggak dan kita benar-benar berani untuk menolak atau kayak Gimana kalau Diva? Kalau Diva, Iya, kalau Diva berani nolak nggak? Iya. Tapi kalau misalnya kamu beda pilihan, kamu nggak bisa. Kalau nolak tuh mungkin gimana sih kalau kamu nolaknya? Bisa kan? Kamu Ya nanti dampaknya pada guncangan gitu maksudnya. nanti kamu bakal kayak gak dapat kerja gitu karena kamu udah mutusin buat keluar. apalagi kamu di posisi kayak kamu butuh banget, kamu butuh kerja banget, tapi kamu Iya. seperti itu kamu bakal kayak gimana? Mending kamu stay yang di tempat kerja yang kayak toxic atau kamu mending keluar cari kerja yang lebih bersih aja. Kan Allah ada sama aku gitu. Iya. Allah ada sama aku. Gila ya ampun Maksudnya aku sih gimana jadi kerja yang lain kan? Oh iya, jadi keluar dari berani keluar dari kalau kalian nih misalnya ya di satu perusahaan kalian ternyata tuh korupsi tapi kalian tuh ada di dalamnya tapi kalian nggak ngerti nggak sadar gitu tuh apa yang bakal kalian lakuin? Ya karena nggak sadar lanjutin. selagi bukan kita yang melakukannya. Kalian kan ada pak ruginya tapi uangnya nggak sampai ke kalian. Oh kalau gitu kan, kalau kita kan posisinya kita tahu ya, Iya. ya langsung pergi lah ya ngapain? Oh kalian ikut salah satu volunteer yang bakal ngelaporin perusahaan. Tapi kalau ngelaporin takutnya nggak ke kita. Terus pasti kayak takut gitu ya. Iya. Takut diancam, takut Ini kan nyelesain aja gitu nggak peduli. Oh tanpa kayak ada alasan apapun kayak tiba-tiba aja gitu. Tapi itu benar nggak sih orang kayak gitu? Sebenarnya ada tahu yang katanya dosen siapa itu yang
apa sih namanya yang kalau kita apa ngomong iya kita lapor kita disembunyiin dan Iya, itu itu namanya oh iya ada undang-undangnya tapi kenyataannya masih gitu kan Iya, masih banyak yang tahu itu. karena apa? Kita masih didatengin jadi sebuah saksi Iya, gitu. benar-benar. Jadi kayak tetap harus ada kita juga di sana gitu. Nah ini barangkali ada lagi yang mau diobrolin Apa ya? Apa ya? pokoknya kita harus tetap bersyukur teguh Iya. pada iman masya Allah guys Takwa. tetaplah ingatlah dimanapun kita berada kayak bikin prasetyo beneran Tinggi banget sih. bikin banget Oke. Udah kayaknya. cukup Udah. Wah, Wah, kita warna guys nah bisa kita mau makan ya guys kita mau nih perut aku udah dengar enggak Enggak. Udah. ini masalahnya dengar kayak kucuk-kucuk ini nggak siapa ya sendiri dengar sendiri kayaknya perut aku udah ya wah gitu Oke. Ya kayaknya kita udah dulu deh ya. Kesimpulannya gimana nih kalau Iya. aku sudah bingung ya Iya, jadi kesimpulannya dari berbagai kasus dari Aca, WNI atau tanggapan itu intinya itu tuh korupsi itu kayak ngerugiin masyarakat banget. Gak cuman dari masyarakat tapi negara. Saking parahnya guys. Ya saking kayak aku, ya ampun kayak gak bisa berkata-kata gitu. Nah tentunya pemerintah juga harus bisa buat menegakkan hukum di Indonesia supaya koruptor-koruptor itu gak menyepelekan kegiatan kejahatan mereka itu, langkah kejahatan mereka dan kayaknya mereka ngelakuinnya dengan sadar ya, sadar dan mau dan niat Iya, kalau nggak sadar tuh kayak rencana semulus itu kan tapi ya udah ketahuan ya Iya makanya itu. Ketahuan Intinya juga nggak usah korupsi. Intinya nggak usah korupsi karena Jangan. akhirnya juga ketahuan. ketahuan aja Itu cuma kayak enak awalnya doang. Iya. Hmm. semua itu pasti ada imbasnya guys Iya. kalau nggak dilihat Dan ya kejahatan pasti akan terbongkar. kata-kata hari ini Oke, udah ya. Jadi aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang nonton sampai akhir atau ngedengerin kerendoman kita. ya maaf kalau misalnya apa yang aku bilang juga masih ada salahnya guys tapi Kita kayaknya banyak ketawanya ya. Iya, kita buat seru-seruan aja guys podcast Iya, ini. aku sampai bingung ya. Ini kan yang nyediain kan aku ya. Tapi kenapa aku bagian dia sih? Jangan dong. Jangan dong. Minumnya belum habis. Oh, iya. Ini belum mau disediain makan. oh iya gitu ya Oke, jangan lupa balik lagi di podcast Bisik Bincang Asik. apa tadi korupsi bongkar Seru banget guys hari ini. oke tutup sekian dari kita Weni Kurang. Kayak, gue ini smart banget hari ini ya kan? Mau dapat cireng guys soalnya. Oke, sebelum makanan dia udah kelaparan banget. kita makan sama saya ya Iya. Oke, sekian dari aku Naila. Aku Aca. aku Diva Aku Rido. Korupsi. Bongkar. Aku pun